apa yang katanya ikut aja lah, katanya pemimpin taat. Tiba-tiba Tuhan kasih ingat saya. Gak percaya ya? Gak percaya ya? Ya gak percaya Tuhan. Gak percaya? Enggak. Doa. Atau saya masuk doa. Saya suka doa 4 jam 5 jam. Saya suka doa. Waktu itu benar-benar saya disuntik. Kamu sih hidup aja napasmu tuh kalau tak angkat hari ini kelenger. Iya Tuhan. Wow deh, kelenger. Angkat nyawanya langsung stroke. Ya Tuhan, saya mau Tuhan. Akhirnya saya ngomong Pak, iyalah kalau gitu saya sepakat. Karena firman Tuhan bilang kalau 1 orang 2 orang sepakat maka ada kuasa. Amin. Saudara, apa yang terjadi? Satu hari itu Tuhan, Pak Nason, saya dengar omongan Pak Nason, kalau kita nggak makan, kalau kita nggak ya segala sesuatu yang dinyatakan, yang malu itu Tuhan, yang malu Bapak. Percayalah, kata Pak Nason. Iya, kami doa. Saudara, 6 jam ya Pak ya, 6 jam terjadi mujizat. Mujizat itu nyata. Jadi hidup kita ini bukan ditentukan orang, tapi ditentukan oleh Tuhan. Yeremia 29:11, bukan rencanamu yang jadi. Saya nggak berpikir jadi pendeta, nggak berpikir saya ada di Malaysia, saya nggak berpikir berkumpul sama Pak Johan, tapi Pak Johan bilang, tapi rencana Tuhan loh. Saya juga nggak punya rencana ke sini, tapi itu semuanya dirancanakan Tuhan. Kalau direncanakan Tuhan, disertai Tuhan, segala sesuatu dipermudah. Apa yang kita lakukan tepat, tidak pernah kecolongan, tidak pernah kegagalan. So, mau kita jadi pengusaha juga, kalau kita benar-benar dapat hikmat, mendengar suara Tuhan, percaya melakukan ini, saudara, apa yang kita kerjakan tepat? Melakukan yang tepat tanpa pertolongan orang, karena Nuh hidup bukan karena orang, tapi karena Tuhan, perkataan Tuhan, maka segala sesuatu tepat. 1 Korintus 2 ayat 9, ini ayat yang terakhir. 1 Korintus 2 ayat 9. Dapat saudaraku, 1 Korintus 2 ayat 9. Biarlah firman ini dilengkapi dari Ulangan 28 dan 1 Korintus 2 ini itu tergenapi hari-hari dalam hidup kita. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua, tidak ada sedikit, semua disediakan. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 14-15, coba kita lihat ini, yuk. Perlu kita ketahui ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14-15. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi manusia yang tidak menerima apa yang dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi yang sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah saudara, ayat ini berbicara seperti ini. 1 Korintus 2 ini apa? Tapi jelas ayat yang dikatakan 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh. Manusia duniawi, dagingan kita, itu adalah bicara tentang keraguan, ketidakpercayaan. Tapi waktu kita masuk ke dalam dimensi secara roh, Roma 8, saudara dibaca, hari-hari ini kita di bawah satu dimensi, yaitu di dalam Roma 8.
hidup dalam roh, hidup di dalam hati Allah. Sebenarnya itu, karena terlalu apa sekali ya kita katakan roh. Ini kayak seperti sesuatu yang kelihatannya agak-agak radikal mendengarnya, tapi sebenarnya hidup di dalam hatinya Tuhan, hidup di dalam rencananya Tuhan. Kalau kita hidup dalam hatinya Tuhan dan rencana Tuhan, apa yang kita kerjakan semua tepat. Di mana kita berada tepat. Supaya orang Kristen terjadi waktu gempa bumi kita nggak ada di sana, tapi kita terangkat. Sesuatu ada terjadi bencana. Wahyu 3 ayat 10, aku lalukan engkau dari segala pencobaan dari bumi. Ini tepat segala sesuatu di tempat yang tepat. Katakan amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau mengajar kami untuk mendengar suara-Mu hari-hari ini, karena rencana-Mu untuk kami dipercaya untuk melakukan keperkasaan di bumi ini. Bukan seperti apa yang kami lihat, karena Engkau berkata dalam Ibrani 11, orang benar berdiri akan iman. Apa yang tidak kita lihat tapi percaya ada Allah yang menyertai untuk aku melakukan perkara yang dahsyat. Waktu aku mendengar suara Tuhan, firman-Mu berkata di dalam Ulangan 28, Yesus, maka waktu aku bicara firman-Mu ke bumi ini, maka bumi akan meresponinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau dahsyat di tengah kami. Kau luar biasa memperlengkapi kami saat kami merasakan secara dunia, orang dunia melihat kebodohan, tapi secara rohani kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu jawaban yang pasti dari Allah kami yang menopang kami. Engkau siap mengubahkan kami.